Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua hadirin. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma sebagai dosen pengampu pengantar ilmu ekonomi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nancy Setia dengan NPM 222020174 selaku moderator yang bertugas memandu presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hilanju Dewi Fatika Sari Rahmadina dengan NPM 2220201049. Perkenalkan, nama saya Kalista Eka Agustin dengan NPM 2220201050. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiana Putri dengan NPM 22220201063. Perkenalkan, nama saya Sandy Himalaya Putri dengan NPM 222020165. Perkenalkan, nama saya Tarisa Adila Putri dengan NPM 222020175. Sebelumnya, saya akan membacakan topik bahasan untuk presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian pengangguran yang mencakup sebab dan akibat terjadinya pengangguran, serta studi kasus dan analisis kebijakan. Yang kedua, pengertian inflasi yang mencakup sebab dan akibat terjadinya inflasi, serta studi kasus dan analisis kebijakan. Yang ketiga, yaitu kesimpulan. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi. Materi pertama adalah pengertian pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab dan akibat terjadinya pengangguran. Penyebabnya adalah yang pertama, upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil, kompetisi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan kerja. Yang ketiga, terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Dan yang terakhir adalah hambatan dalam kegiatan ekspor-impor dan peraturan yang menghambat investasi. Akibatnya adalah efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari tadi. Oke, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan setara. Yang kedua, yaitu menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya info lowongan kerja bisa tersebar luas. Yang ketiga, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB.
Kemudian ada studi kasus. Pengangguran terbuka di Indonesia. Di Indonesia, angkatan kerja didefinisikan sebagai orang-orang Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan produksi, baik barang dan jasa, atau sedang berusaha untuk dapat memproduksi barang dan jasa tersebut. Lapangan pekerjaan baru yang berhasil diciptakan yang terbesar adalah di sektor jasa kemasyarakatan. Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, maka tingkat pengangguran terbuka tertinggi untuk lulusan SMK sebesar 11,11%, disusul untuk lulusan SMA sebesar 8,73%. Hal tersebut dikutip dalam Kompas tanggal 8 November 2016. Lulusan SMK maupun SMA semakin banyak karena adanya program wajib belajar 12 tahun. Akibatnya, para lulusan SMK atau SMA ini tidak tertampung di sektor industri. Mereka menjadi pencari kerja atau pengangguran terbuka. Para lulusan SMK atau SMA tidak mencoba untuk terjun ke sektor informal. Akibatnya, tingkat pengangguran di tingkat pendidikan ini menjadi tinggi. Tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi di daerah perkotaan Indonesia dibanding di daerah pedesaan di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu SMA atau SMK, D3 atau universitas, biasanya berada di daerah perkotaan. Mereka memang mencari pekerjaan di kota dengan menyerbu lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan untuk menanggulangi pengangguran. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Jika memberlakukan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi pendapatan nasional, tinggi maupun rendahnya investasi negara, distribusi penghasilan nasional, dan juga kesempatan kerja. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, mencapai tujuan menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diberlakukannya kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapat berbagai dampak positif, misalnya harga. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang inflasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Baik, penyebab dan akibat terjadinya inflasi. Penyebab secara umum inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran jasa atau peredaran uang serta biaya produksi. Kondisi ekonomi negara yang menjadi mitra dagang turut berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Akibatnya, inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat merosot, sementara belanja rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi membuat ekspansi dunia usaha terhambat. Alhasil, perekonomian semakin tertekan dan dunia terancam mengalami resesi. Cara mengatasi inflasi yaitu 1. Menghemat dan membatasi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Keempat, kebijakan diskonto dengan meningkatkan suku bunga. Dan yang terakhir, meningkatkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang terakhir. Materi terakhir itu ada studi kasus tentang inflasi. Jadi, perekonomian di Turki dalam kondisi kacau balau dengan inflasi meroket, utang menggunung, dan kurs mata uang terjun bebas.
Hal ini membuat sistem keuangan Turki berada di ambang krisis ekonomi. Krisis yang sudah langsung sejak 2018 ini sekarang semakin parah. Hampir 70% warga di Turki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan membayar sehingga mereka dikarenakan kenaikan biaya hidup yang sudah nggak seimbang gitu oleh pendapatan mereka. Semua barang impor yang ada di Turki itu mahal, terutama bahan makanan dan material bergantung dari luar negeri. Di mana krisis energi Eropa memperparah situasi. Nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat terjun bebas tahun ini. Kondisi utang negara juga tak kalah memburuk, membuat Turki jatuh ke dalam krisis utang. Utang pemerintah ke kreditur internasional mencapai 451 dolar miliar, di mana utang jangka pendeknya mencapai 185 dolar miliar. Tren penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan suku bunganya diyakini akan semakin memperparah situasi ke depannya. Nah, di sini ada analisis kebijakan untuk menanggulangi inflasi. Yang pertama, ada kebijakan fiskal, yaitu berkaitan dengan penerimaan pengeluaran pemerintah, antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, ada kebijakan moneter, dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar atau menjaga kestabilan moneter dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang terakhir, ada kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Dilakukan dengan cara menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan juga pengawasan distribusi barang. Terima kasih teman-teman yang telah membacakan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Dari pemaparan materi di atas, kita tarik kesimpulan bahwa pengangguran dan yang dapat menggambarkan suatu kinerja ekonomi suatu negara. Antara pengangguran dan juga inflasi tentu saja berpengaruh pada suatu kebijakan di suatu negara untuk dapat mencapai dan mewujudkan suatu kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Kebijakan tentu diperlukan untuk memperbaiki menurunkan angka pengangguran suatu negara. Ketika pemerintah memiliki tingkat rendah, maka terjadi peningkatan pengangguran, begitulah sebaliknya. Jadi, suatu kebijakan pemerintah haruslah dapat berorientasi kepada suatu peningkatan investasi yang kemudian dapat mengubah serta memperbaiki suatu kondisi ketenagakerjaan di suatu negara. Dengan selesainya pemaparan materi, maka saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak Panji Kusuma selaku dosen pengampu untuk memberi masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.